dari kelompok 5, kloter 4, praktikum ekologi umum. Perkenalkan, saya Tiara Aina. Saya Jessica Prasiwi. Saya Olivia Ayu. Saya Roya Tujana. Saya Fika Deska. Saya Indah Paturan Purwira. Di sini kami akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan pada saat pengamatan ekologi umum. Selamat menyaksikan! Hygrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara atau kadar air yang ada di udara. Nah, hygrometer ini biasanya digunakan untuk perkiraan cuaca, proses industri, dan juga pengendalian iklim di dalam ruangan untuk menjaga kelembapan yang stabil. Lalu ada cara penggunaan hygrometer. Yang pertama itu dikalibrasikan, yang kedua tempatkan hygrometer di tempat yang ingin diukur kelembaban udaranya. Yang ketiga, nantinya hygrometer ini akan mengalami perubahan dan itu adalah hasil dari kelembapan udara yang dimiliki oleh lokasi tersebut. Terus hygrometer ini satuannya adalah persen. Normalnya 50-75% itu normal. Dan jika kurang dari 50% artinya panas. Nah, ada juga cara merawatnya. Cara merawatnya itu jaga hygrometer dengan bersih agar tetap bersih. Terus juga hindari hygrometer ini dari cairan dan juga kelembapan yang ekstrim. Sesi disk adalah lempengan sederhana yang berbentuk cakram. Pada permukaannya terdapat warna hitam dan putih, berbentuk berupa arsiran dengan 4 bagian. Sesi disk digunakan untuk mengukur tingkat kejernihan, kekeruhan, dan kecerahan air. Penggunaan sesi disk ini sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore hari. Cara menggunakan sesi disk cukup mudah, yaitu yang pertama, sesi disk dimasukkan ke dalam air dan tandai air sampai sesi disk tidak terlihat di air. Kemudian, ukur kedalaman tali yang terendam tersebut. Setelah itu, tarik sesi disk hingga ke permukaan hingga terlihat. Kemudian, ukur kedalaman tali yang terendam. Setelah itu, hitung kecerahannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Di mana D1 adalah kedalaman saat sesi disk tidak terlihat dan D2 adalah kedalaman saat sesi disk kembali terlihat. Cara perawatan sesi disk sangat mudah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setelah selesai digunakan, sebaiknya sesi disk dibilas dengan air tawar supaya tidak berkarat. Kemudian, sesi disk disimpan dalam kondisi kering. Dan, sesi disk dapat menggunakan tali tampar yang kuat agar tidak cepat rapuh. Termometer raksa adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu larutan. Nah, cara penggunaannya ini, yang pertama, termometer raksa dikalibrasikan. Yang kedua, termometer raksa dimasukkan ke dalam larutan tanpa menyentuh wadah yang digunakan untuk menyimpan larutan tersebut. Terus yang ketiga, termometer raksa itu air raksa yang ada di dalam termometer raksa tersebut akan berubah naik atau turun itu sesuai dengan suhu yang akan dihasilkan gitu. Terus juga nantinya termometer raksa ini dipegang selama 10 menit. Dipegangnya itu melalui tali yang menggantung gitu. Terus jika udah 10 menit akan menghasilkan suhu dari larutan tersebut. Nah, cara perawatannya itu tinggal dilap saja menggunakan lap yang kering. Terus juga dihindari dari larutan yang panas atau berbahaya. Oke teman-teman, alat yang digunakan berikutnya pada saat pengamatan ekologi umum berupa loop. Loop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran kecil. Nah, cara merawatnya juga mudah, yaitu dengan mengelapnya menggunakan tisu.
Nah, alat yang selanjutnya yaitu adalah neraca digital. Neraca digital adalah alat hitung satuan massa suatu benda dengan teknik digital dan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Neraca digital digunakan untuk mengukur massa suatu zat atau benda. Cara menggunakan neraca digital yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pastikan bahwa neraca sudah menyala. Selanjutnya, pastikan neraca ada pada angka 0. Lalu, letakkan benda yang masanya akan diukur pada piringan tempat benda. Setelah itu, baca skala yang tertera pada display digital sesuai skala satuan timbangan tersebut. Cara perawatan dari neraca digital yaitu, neraca digital harus berada dalam keadaan bersih, kering, dan terbebas dari tumpahan bahan kimia atau zat apapun itu. Segera bersihkan bahan yang tumpah di neraca digital, serta selalu gunakan alas sebelum menimbang atau menaruh bahan kimia di atas neraca. Jangan meletakkan atau memindahkan neraca digital secara sembarangan, terutama jika ditaruh di permukaan yang basah atau terkena air, karena dapat menyebabkan bagian dalam tempat baterai dari neraca digital menjadi mudah berkarat dan dapat merusak neraca digital. Alat yang selanjutnya yaitu meteran. Meteran adalah alat ukur panjang yang dapat digulung. Meteran memiliki banyak jenis, diantaranya ada meteran pita, meteran roll besar, meteran saku, atau roll kecil. Meteran selain berfungsi sebagai alat ukur panjang, juga dapat digunakan untuk mengukur lebar dan tinggi suatu benda atau bangunan. Cara menggunakan meteran cukup mudah, yaitu yang pertama, siapkan benda atau objek yang akan diukur. Kemudian, ukur panjang, lebar, atau tinggi dengan menarik ujung meteran hingga titik akhir objek yang diukur. Selanjutnya, lihat dan amati berapa hasil yang didapat. Untuk cara perawatannya cukup mudah. Yang pertama, bersihkan bagian yang kotor sebelum digulung. Lalu, gulungan pada rollnya diatur serapi mungkin agar tidak kusut. Selanjutnya ada luxmeter digital. Luxmeter digital ini merupakan alat pengukur intensitas cahaya. Fungsinya yaitu untuk mengukur dan mengetahui nilai intensitas cahaya dari suatu cahaya tampak yang dipancarkan ke sensor. Nah, teman-teman pasti penasaran kan bagaimana cara penggunaan alat ini? Yaitu yang pertama, nyalakan alat dengan menekan tombol satu daya atau power. Ketika dinyalakan, tampilan pada LCD ini akan menunjukkan nilai 0. Selanjutnya, buka penutup sensor. Setelah itu, pilih satuan dengan menekan tombol lux atau FC. Lalu pilih kisaran range yang akan diukur. Contohnya 2000 lux, 20.000 lux, atau 50.000 lux pada tombol range. Selanjutnya, arahkan sensor pada sumber cahaya yang akan diukur nilai intensitas cahayanya. Setelah itu, pencet tombol hold untuk memberhentikan angka. Nah, hasil pengukuran nilai intensitas cahaya yang terakhir akan disimpan dan ditampilkan pada layar LCD. Selanjutnya, lakukan pengkalibrasian sebanyak 5 kali untuk hasil yang lebih akurat. Selain teman-teman ingin mengetahui cara penggunaannya, teman-teman juga harus mengetahui cara merawat alat ini loh. Gimana sih caranya? Yang pertama, hal yang harus diperhatikan dalam merawat alat ini adalah sensor cahayanya yang sangat sensitif. Dalam perawatannya, sensor ini harus diamankan di tempat yang aman agar dapat tetap berfungsi dengan baik. Karena sensor ini merupakan komponen terpenting dari alat ini. Selain sensor, yang perlu diperhatikan pada alat ini adalah baterai. Jika pada tampilan panel muncul tulisan lowbat, berarti baterai yang digunakan perlu diganti dengan yang baru. Untuk mengganti baterai tersebut, Anda dapat membuka bagian belakang alat ini, lalu melepas baterai yang sudah habis, kemudian menggantinya dengan baterai yang masih bisa digunakan. Selanjutnya ada kertas pH atau indikator pH. Alat ini merupakan alat yang berfungsi sebagai pengukur kadar asam atau basa suatu air maupun larutan. Nah, cara penggunaannya yaitu pertama, ambil satu strip kertas lakmus, lalu celupkan ke dalam air yang akan diukur kadar pH-nya.
Setelah itu, tunggu selama 5-10 detik. Dan angkat kertas lakmus, kemudian bandingkan warna strip dengan yang disediakan dan sesuaikan warna strip ke warna atau angka pada bagan. Nah, cara perawatannya juga yaitu dengan menyimpannya di tempat yang jauh dari bahan-bahan cair dan mudah terbakar. Selanjutnya ada binokular. Binokular merupakan alat yang digunakan untuk melihat objek yang jaraknya jauh. Cara penggunaannya yaitu: pertama, buka penutup lensa terlebih dahulu. Lalu, sesuaikan penutup mata. Untuk yang berkacamata, penutup mata ini harus ke bawah. Jika tidak, maka penutup mata ke atas. Selanjutnya, sesuaikan lebar dengan meletakkan teropong di dekat mata, lalu gerakan eyes bersamaan hingga melihat dua lingkaran di tampilan Anda bergabung menjadi satu. Nah, yang terakhir, atur fokus dengan menggunakan roda fokus agar objek terlihat dengan jelas. Ketika objek yang ingin kita amati sudah jelas, maka Anda dapat mengamati objek tersebut. Nah, cara merawatnya yaitu: pertama, bersihkan kotoran pada lensa menggunakan kain mikrofibril halus. Lalu, tutup lensa menggunakan penutup ketika sudah tidak dipakai. Selanjutnya, pasangkan tali teropong pada leher Anda demi menjaga keamanan agar teropong Anda tidak jatuh. Nah, yang terakhir, hindari penyimpanan di tempat dengan kelembapan tinggi, suhu tinggi atau tempat berdebu. Soil tester adalah alat mengontrol kelembaban dan keasaman tanah. Fungsi dari soil tester adalah mengukur tingkat keasaman tanah dengan satuan pH dan tingkat kelembapan tanah dengan satuan persen. Bagian-bagian dari soil tester itu ada sensor, badan, indikator, dan tombol indikator. Cara menggunakan soil tester, yang pertama kita siapkan dulu alat soil testernya. Setelah itu kita gali tanah dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Lalu tancapkan soil tester ke dalam tanah sampai sensor soil tester tertutup oleh tanah. Lalu penilaian atau pengukuran dari tingkat keasaman langsung dapat diamati, di mana pengukuran tersebut berada pada angka di bawah yang ditunjukkan dengan angka berwarna hijau dan juga berwarna merah. Jika jarum menunjukkan ke angka yang berwarna merah, berarti tingkat keasaman dari tanah tersebut adalah asam. Sedangkan jika jarum menunjukkan ke arah yang warna hijau, berarti tingkat keasaman tanah berada di tingkat netral atau mendekati basah. Nah, jika kita ingin melakukan pengukuran terhadap kelembapan tanah, kita bisa tekan tombol indikator sampai jarum yang ada berada di bagian atas itu bergerak dan berhenti, di mana itu menunjukkan tingkat kelembapan tanah dalam satuan persen. Nah, perlu diperhatikan kalau kita mau mengukur kelembaban keasaman tanah menggunakan soil tester tersebut tidak boleh bergerak atau bergoyang, di mana soil tester harus berada dalam keadaan statis supaya tidak mempengaruhi nilai dari pengukuran soil tester. Untuk melakukan perawatan terhadap soil tester, cukup dengan membilas soil tester atau sensor soil tester yang terkena tanah dengan air suling. Lalu kita juga perlu melakukan kalibrasi secara bertahap. Setelah itu kita juga harus mengecek alat soil tester jika ingin digunakan, dan tidak lupa kita harus memperhatikan suhu yang digunakan untuk mengukur soil tester tersebut, di mana suhunya tidak boleh terlalu panas dan juga tidak boleh terlalu dingin. Insect net adalah jaring serangga. Fungsi dari insect net adalah untuk menangkap serangga udara yang aktif terbang. Insect net terbuat dari bahan yang ringan dan kuat dengan panjang tangkai sekitar 75-100 cm dan lebar bingkai insect net sekitar 30 cm. Cara menggunakan insect net cukup dengan mengalirkan insect net ke arah serangga atau menyatukan insect net di sekitar tanaman. Untuk merawat insect net cukup mudah. Kita hanya perlu berhati-hati dalam menggunakannya serta meletakkan insect net di tempat yang kering dalam keadaan yang rapi. Refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar salinitas air. Fungsinya yaitu untuk mengukur kadar salinitas air. Cara menggunakannya, yang pertama, tekan tombol start, lampu akan menyala. Yang kedua, tekan tombol zero. Yang ketiga, simpan larutan hingga penuh di tempat datar hingga lampunya mati. Yang keempat, tekan start lalu terlihat hasil persennya. Cara merawatnya yaitu
Setelah refraktometer digunakan, prisma dibersihkan hingga kering. Kertas lakmus. Kertas lakmus adalah kertas yang berubah warna jika ditetesi atau dicelupkan larutan asam atau basa. Kertas lakmus berfungsi untuk menguji apakah suatu zat memiliki sifat asam atau basa. Cara penggunaannya yaitu yang pertama, celupkan ke dalam larutan yang ingin diuji nilai keasaman atau kebasaannya. Yang kedua, setelah dicelupkan, kertas akan mengalami perubahan warna. Yang ketiga, bandingkan perubahan warna yang terjadi pada skala. Yang keempat, pilih warna yang sesuai dengan warna pembanding, maka akan diketahui nilai keasaman atau kebasaan dari larutan yang kita uji. Anemometer. Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus angin yang berfungsi untuk mengukur arus angin atau kecepatan angin. Cara penggunaannya yaitu anemometer ditempatkan di daerah terbuka. Yang kedua, berdiri ke arah angin. Yang ketiga, pada saat tertiup angin, baling-baling akan bergerak sesuai arah mata angin. Yang keempat, di dalam anemometer terdapat alat pencatat kecepatan angin, sesuaikan satuannya. Yang kelima, setelah itu memperoleh hasil kecepatan anginnya. Cara merawatnya yaitu bersihkanlah droplet atau serpihan material pengotor agar anemometer tetap terjaga akurasinya. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada planktonet. Planktonet ini berfungsi untuk menangkap plankton atau zooplankton. Selain itu, jaring pada planktonet ini berfungsi untuk menyaring air atau menangkap zooplankton atau plankton yang berada di dalam air. Biasanya ukuran plankton yang didapat tergantung pada size pada jaring tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen.